Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت فصلحت كله وإذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Patut kita bersyukur atas curahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang dengannya alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah dan niat kita dari rumah masing-masing semoga dihitung sebagai langkah fisabilillah yang mengandung dua kebaikan, diampuni kesalahan dan diangkat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatul hasanah kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para umat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruangan masjid yang sama-sama kita banggakan ini menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW, dan berharap mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dan pertolongan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian tentang tazkiyatun nafas, masuk pada sarana-sarana pensucian jiwa. Yang pertama sekali yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, sarana yang paling utama dan yang pertama adalah salat. Salat sebagai sarana tazkiyatun nafas. Kita sudah sampai membahas termasuk tentang syarat dan rukun salat. Kemudian bagaimana hubungan salat dengan tazkiyatun nafas. Salat memiliki peran besar dalam menyucikan jiwa kita. Yang pertama tentu membersihkan hati dari dosa, dari penyakit.
Rasulullah SAW memberikan satu perumpamaan. Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi kepada para sahabat, jika ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, ia kemudian mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat kompak menjawab dengan yakin, tentu tidak akan tersisa sedikit pun kotoran ya Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, demikianlah sholat 5 waktu, Allah menghapus dosa-dosa dengannya. Yang kedua, melatih keikhlasan dan ketundukan. Sholat dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena makhluk. Ketika seseorang menegakkan sholat dengan ikhlas, hatinya akan terbebas dari riya, sombong, dan juga ujub. Sholat menumbuhkan ketenangan jiwa. Dalam sholat seorang hamba bermunajat langsung dengan Rabb-nya, zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran dalam sholat, menterteramkan hati dan memperkuat spiritualitas. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Salat bisa mengendalikan hawa nafsu. Salat menjadi benteng diri dari perilaku buruk dan maksiat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inilah yang pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan ini, yakni tentang dimensi tazkiyatun nafas dalam sholat. Dimensi tazkiyah dalam sholat ada 4. Dimensi yang pertama adalah ruhiyah, spiritual. Proses dalam sholat, zikir, doa, tadabbur ayat, membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat, ini bagian dari amalan rohiyah, amalan spiritual yang dilakukan dalam proses tazkiyatun nafas. Pengaruh terhadap jiwa tentu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah sarana yang paling tepat, yang paling baik untuk dijadikan sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Orang yang senantiasa dekat dengan Allah akan mudah sekali kemudian segala permohonannya akan ditunaikan oleh Allah. Jangan jauh dari Allah kalau kita ingin sukses, Bapak Ibu. Kalau kita ingin tenang, bahagia, jangan pernah jauh dari Allah. Dekatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sarana yang paling tepat itu adalah salat. Mengingat salat, mengingat Allah dalam salat adalah paling baik, paling utama. Lalu kemudian yang kedua dimensinya adalah akliyah, intelektual. Karena di dalam salat itu ada tadabbur, makna bacaan. Tadabbur terhadap bacaan-bacaan salat yang kita ucapkan, yang kita bacakan. Ini tentu akan menumbuhkan kesadaran dan hikmah, di mana akan memberikan kecerdasan akliyah dalam diri kita. Lalu yang ketiga dimensinya adalah jasadiyah, fisik. Karena di dalam sholat ada gerakan-gerakan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu semua adalah gerakan-gerakan dalam sholat, yang mana menurut ahli kesehatan, gerakan dalam sholat adalah gerakan yang terbaik, yang akan bisa melahirkan kesehatan, akan memberikan, melatih disiplin dan kebersihan. Karena kita sebelum sholat, kita melakukan wudu,
Ini akan memberikan kebersihan jasad kita, badan kita. Dan gerakan-gerakan dalam sholat akan memberikan kesehatan jasmani, kekuatan fisik. Kalau kemudian sholat itu dilakukan dengan baik dan benar, maka Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, tumakninah dalam sholat adalah hal yang termasuk salah satu rukun sholat. Tumakninah itu artinya berhenti sejenak di antara dua gerakan sholat. Lalu yang keempat, yang terakhir, dimensi tazkiyatun nafas dalam sholat adalah akhlakiyah, perilaku, moral, adab. Di dalam proses sholat ada pengendalian diri. Di situ ada kekhusyuan yang akan kemudian melahirkan akhlak yang tenang dan sabar. Inilah dimensi tazkiyatun nafas dalam sholat, yang apabila kemudian kita laksanakan sholat dengan benar dan baik, maka rohiyah kita, akliyah kita, jasadiyah kita, dan bahkan akhlakiyah kita akan menjadi seorang pribadi yang cemerlang. Lalu Bapak Ibu, sholat tidak hanya memiliki amal-amal secara zahiriyah, tetapi juga ada amal-amal batiniyah yang menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, justru amalan batiniyah ini lebih penting. Mengapa amalan batin ini penting? Kata Imam Al-Ghazali, amalan lahiriah tanpa batiniyah, maka sholat itu hanya akan menjadi rutinitas, tidak akan menyentuh hati, dan bahkan tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat itu hanya sebatas amalan lahir. Jadi sekali lagi, sholat yang hanya sebatas amalan lahir tanpa ada batin, sholat itu hanya menjadi rutinitas, tidak menyentuh hati, dan tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu banyak orang yang barangkali rajin sholat, tetapi kemudian tidak berdampak sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Allah menyatakan, aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, kata Allah, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini semestinya kalau sholat itu dilakukan amalan batiniyahnya dengan baik. Amalan batin akan menjadikan sholat menjadi hidup, bermakna, memberi kekuatan rohani, menjadikan mi'rajnya hati, dan meningkatkan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Inilah yang dihasilkan oleh sholat, yang dihadirkan amalan-amalan batiniyah. Sholat itu sekali lagi akan hidup, bermakna memberi kekuatan rohani, menjadikan mi'rajnya hati, dan meningkatkan tazkiyatun nafas. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sholat tidak hanya terdiri dari gerakan dan bacaan lahiriah, tetapi juga membutuhkan amalan hati, amalan batiniyah, agar sholat menjadi lebih hidup, khusyuk, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, minimal ada 6 amalan batiniyah dalam sholat yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekhusyuan, kemudian akan melahirkan sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk, akan menjadikan
orangnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, untuk mendapatkan kehusuan dalam sholat, hudurul qalb, hadirnya hati, yaitu kemampuan hati untuk fokus dan tidak lalai. Maknanya hati sadar sepenuhnya bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disibukkan oleh lintasan atau bisikan dunia. Inilah yang harus dilakukan pertama sekali oleh setiap kita yang melaksanakan sholat. Hadirkan hati dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram hingga sampai kepada salam. Jangan sampai Bapak Ibu kita sholat, hati kita lalai. Hati kita justru disibukkan oleh urusan-urusan dunia. Tinggalkan dulu dunia. Tinggalkan beberapa saat dulu dunia. Ketika kita sholat, murni semata-mata hadirkan hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan hakikat khusyuk adalah hadirnya hati dan tenangnya anggota badan. Ya. Jadi sekali lagi hati sadar sepenuhnya bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah Bapak Ibu dalam sholat. Yang kedua, tidak disibukkan oleh urusan-urusan dunia. Tapi kadang-kadang justru dalam sholat ingat sesuatu yang tadinya lupa. Ini juga godaan ya Ibu, Bapak. Kadang tadi naruh HP di mana, dicari-cari nggak ketemu. Begitu takbiratul ihram, kelihatan itu HP di bawah bantal. Memang untuk memperaih khusyuk tidak mudah, tidak gampang. Menghadirkan hati dalam sholat itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi mesti harus memaksakan diri. Paksa, hadirkan Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Inilah definisi dari ihsan. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka kamulah yang dilihatnya. Ini yang harus dihadirkan dalam setiap amalan ibadah, terutama sholat. Jadi jangan lalai. Jangan terus disibukkan oleh dunia. Ya, dunia ini ujian. Kita akan selalu diuji oleh Allah, Bapak Ibu. Orang beriman ini tidak akan pernah luput dari ujian. Kalau nggak mau diuji, jangan beriman. Tapi kalau tidak beriman, neraka tempatnya, kan begitu. Ya, orang beriman itu pasti akan diuji, dan ujian yang akan diberikan oleh Allah sebanding dengan kualitas iman. Makanya ujian para nabi dan rasul itu merupakan ujian terberat. Belum ada manusia yang lebih berat ujiannya daripada para nabi dan rasul. Ya. Ujian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, baik Sumatera Utara maupun Barat, juga di daerah Aceh. Ini bagian dari musibah, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai sebuah peringatan. Mungkin barangkali dan mudah-mudahan bukan. Itu adalah azab dari Allah. Minimal itu adalah bagian dari cara Allah mengingatkan kita orang-orang beriman. Ya. Kenapa Aceh yang wilayahnya, tempatnya ya dikenal dengan apa Bapak Ibu? Serambi Mekah. Ya.
Tapi kok kemudian luar biasa kita ingat 2004 ada tsunami yang sangat dahsyat terjadi. 2004 terjadi dan terulang lagi dalam bentuk yang lain yang juga luar biasa dahsyatnya, banjir bandang dan longsor. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena Allah sayang dengan Aceh. Ya. Ketika ada maksiat, dosa, Allah kasih peringatan. Tidak berlama-lama. Karena kalau dibiarkan, ya, tidak ditegur, tidak diberikan peringatan, akan menjadi-jadi kemaksiatan dan dosa itu. Ya. Dan itu juga bentuk kasih sayang Allah, Bapak Ibu, kepada hambanya, kepada umatnya. Apa kata Allah dalam hadis kursinya? Man aradallahu bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan berikan dia musibah. Jadi datangnya musibah tanda kebaikan yang hadir dari Allah. Ini barangkali yang perlu dirubah dalam mindset kita, Bapak Ibu. Jangan selalu melihat musibah itu merupakan cara Allah marah, tidak. Tapi justru ini cara Allah mendatangkan kebaikan. Ya. Maka tetap harus bersyukur. Terjadi musibah harus bersyukur. Ya Bapak Ibu ya. Dapat ujian, musibah, bencana, tetap harus bersyukur. Bersyukur apa bersabar? Hah? Bersabar. Bapak Ibu, kalau orang diuji, diberikan musibah, bencana, itu kan nyikapinnya 4. Ada orang yang ngadepinnya dengan marah-marah. Ya. Ini dengan bencana yang sekarang terjadi, ada orang yang marah nggak? Banyak. Marah, suudzon sama Allah. Nah, ini tingkatan yang paling rendah nih dalam menghadapi cobaan ujian. Marah, buruk sangka sama Allah. Ya. Yang lebih tinggi tingkatannya apa? Setelah marah, sabar. Tingkatan sabar justru tingkatan yang kedua setelah suudzon, marah, itu sabar. Sabar menerima dia. Oh, saya terima, tetapi ada tetapinya. Masih ada tetapi. Tapi sabar. Ya. Tapi kalau nggak dikasih musibah mungkin lebih bagus. Nah itu ada tetapinya. Ini cara orang menyikapi ujian, cobaan. Ada yang lebih tinggi dari sabar. Apa itu? Ridho. Ridho itu menerima dengan lapang dada. Tidak ada tapinya. Ikhlas menerima ujian dari Allah. Ya, cobaan dari Allah dia terima dengan penuh ya penerimaan. Ini tingkatannya lebih tinggi, Bapak Ibu. Ridho. Tapi ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ridho. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Apa? Bersyukur. Masya Allah. Dikasih ujian, musibah, bencana, ngucapin apa? Alhamdulillah. Bapak Ibu baru beli motor, motornya baru dicicil 2 kali, begitu hilang, ngucapin apa? Alhamdulillah. Bisa nggak? Nah ini dia nih. Memang ini makom yang paling tinggi, hanya orang-orang khusus yang ada di makom ini, para nabi, para rasul, para sahabat mulia. Kalau kita mesti harus banyak belajar.
Dan itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada kalimat istirja ketika orang diberikan musibah oleh Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kalimat istirja. Tapi ternyata Bapak Ibu, makomnya masih belum paling tinggi. Ternyata makom yang paling tinggi itu ketika orang diberi ujian, cobaan, penyakit oleh Allah, mengucapin apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini ucapannya. Diberikan nikmat, ngucapin apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini kalimat diawali dengan kalimat alhamdulillah. Ketika diberikan nikmat, sehat, gaji naik, pangkat naik, anak istri sehat semua, bisnis lancar, ngucapin apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetapi ketika diuji, diberikan musibah, cobaan oleh Allah, penyakit, hilang harta, hilang nyawa, ngucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajaran Nabi, kata Nabi, kalau kamu diuji oleh Allah, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas semua ini. Kenapa? Segala ketetapan Allah, ketentuan Allah dalam diri kita, semuanya baik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun musibah yang menimpamu berupa kebaikan, itu nyata dari Allah. Jangan ngaku-ngaku Bapak Ibu. Dikasih sehat, dikasih kaya, ngaku-ngaku. Saya kaya karena usaha saya. Nah ini nggak beda Qarun itu. Nggak beda dengan Qarun. Berhasil, sukses, lalu ngaku-ngaku. Ini kesuksesan karena ilmuku, karena kerja kerasku. Tidak, kata Allah, itu semua dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan musibah yang menimpa kamu berupa keburukan, bencana, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, itu semua apa? Famin nafsik, itu datang dari dirimu, kata Allah. Memang Allah yang mengizinkan, yang menetapkan. Kalau tidak diizinkan Allah, nggak mungkin terjadi itu tsunami. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, nggak mungkin itu tanah longsor terjadi di Sumatera Utara dan Barat. Aceh tidak mungkin. Itu diizinkan oleh Allah. Tapi penyebabnya apa Bapak Ibu? Kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Ini evaluasi kita. Ini muhasabah yang dilakukan oleh kita semua. Kena dosa, kena maksiat. Dosa dan maksiat menjadi sumber bencana. Kalau mau dijauhkan dari maksiat, dari musibah, dari bencana, maka harus kita bertaubat. Nah, jadi ini pelajaran dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Nanti dibuka itu Riyadhus Shalihin. Ternyata cara menyikapi ujian, cobaan, musibah yang paling tinggi itu adalah syukur. Ngucapin alhamdulillah. HP hilang, alhamdulillah. Mobil hilang, alhamdulillah. Keluarga ada yang meninggal, ucapin bisa. Harus kita belajar. Cuma hati-hati Bapak Ibu. Bapak-bapak hati-hati ngucapin alhamdulillah. Maaf, ketika istri meninggal ngucapin apa? Alhamdulillah. Tuh, apa kata orang? Nah, ini
Istri meninggal ngucapin alhamdulillah, mau nikah lagi nih. Ya, makanya hati-hati ngucapin alhamdulillah. Lihat kiri kanan dulu. Ya, orang-orang yang ada di sekitar udah taklim belum? Belum. Kalau belum jangan. Tapi kalau rajin taklim, paham dia. Ini memang ajaran Nabi. Mengucapkan alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi yang pertama, amalan batin. Dan ini agar kita bisa khusyuk dalam sholat, mesti harus belajar khusyuk, Bapak Ibu. Karena syarat menjadi orang yang muflih, ya, orang yang beruntung itu harus khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang yang di dalam salatnya khusyuk. Untuk mendapatkan kekhusyuan, hudurul qalbi. Yang pertama, hadirkan hati dalam salat. Yang kedua, at-tafahum, memahami bacaan dan gerakan salat. Nih, bagi yang mau khusyuk, ya. Kenapa saya selama ini nggak khusyuk? Nah, ini kurang nih. At-tafahumnya, pemahaman, ya, memahami bacaan-bacaan salat, doa-doa yang kita bacakan, gerakan-gerakan yang kita gerakan dalam salat, itu mesti harus dipahami. Salat yang sempurna menuntut pemahaman terhadap apa yang dibaca. Makanya belajar, Bu, Pak. Jangan cuma lihat orang ruku ikut ruku, sujud, ya. Tapi pelajari sholat, ya. Pelajari gerakannya, pelajari bacaannya. Ini semudah ini sudah paham belum dengan bacaan sholat? Nah, pulang dari taklim ini yang belum, pelajari lagi. Pahami bacaan-bacaan. Ya, doa-doa yang kita baca, karena itu akan memberikan dampak kekhusyuan. Yang kita baca dalam sholat itu dalam bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Kita ini orang Arab bukan? Bukan. Kalau bukan orang Arab, orang apa? Ya, orang Indonesia. Ajam. Lawanan dari Arab itu ajam, orang yang di luar Arab. Karena kita bukan orang Arab, maka tidak otomatis bisa paham bacaan-bacaan dalam sholat, betul nggak? Kalau begitu mesti apa? Belajar apa? Bahasa Arab. Udah belajar belum? Nah, ini dia masalahnya. Bacaan-bacaan dalam sholat itu dalam bentuk bahasa Arab. Biar kita paham, belajar bahasa Arab. Nggak mesti belajar bahasa Arab di pesantren. Ya, nggak mesti. Syukur-syukur kalau pernah pesantren. Ya, saya 9 tahun di pesantren. Ya, minimal paham dikit-dikit lah bahasa Arab. Ditambah kemudian di Lipia, Jakarta. Ya, alhamdulillah belajar bahasa Arab. Ada satu kaidah dalam usul fikih, Bapak Ibu, yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang bisa menyebabkan kesempurnaan sesuatu yang wajib, maka dia menjadi wajib. Nih, sholat hukumnya apa? Wajib. Biar sholat kita sempurna, harus apa? Berudu. Maka udu dalam sholat, udu untuk sholat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ini yang harus dipahami nih. Udu untuk mau sholat itu wajib, Bu, Pak. Kenapa? Karena tanpa udu sholat sehebat apapun tidak akan pernah sah. Pernah kita bahas kemarin syarat sahnya sholat. Salah satu adalah berudu, bersuci. Ya, saya nggak perlu wudu, dah langsung sholat aja. Allahu Akbar. Khusyuk, nggak mungkin khusyuk, Pak, karena nggak terpenuhi syarat sahnya. Begitu pula, ya,
memahami Al-Quran. Hukumnya apa memahami Al-Quran? Wajib. Maka cara kita memahami Al-Quran, karena Al-Quran adalah bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab biar kita paham. Makanya belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib, ya, agar kita bisa paham bacaan-bacaan dalam sholat kita. Subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, itu mesti harus paham. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, itu harus diikuti dengan pemahaman dalam bacaan-bacaan itu, sehingga kemudian akan melahirkan kekhusyuan. Di sini belajar bahasa Arab nggak? Hah? Ada? Ada, alhamdulillah. Berapa orang yang hadir? Ya, alhamdulillah. Biasanya bahasa Arab, tahsin, itu orang yang dikit itu. Ya, nah, itu cobaan belajar bahasa Arab. Memahami makna doa tasbih dan ayat Al-Quran, mengetahui maksud setiap posisi sholat, ruku, sujud, tasyahud. Ya, di saat membaca Allahu Akbar, memahami akan kebesaran Allah. Yang lainnya kecil. Jadi tidak hanya takbir doang, mengucapkan Allahu Akbar, tapi harus memahami makna di balik takbiratul ihram. Kita mengakui dengan tulus bahwa yang besar itu hanya Allah, Allahu Akbar. Yang lainnya kecil, dunia itu kecil, jabatan itu kecil. Karena semuanya kecil, yang agung, yang besar hanya Allah, maka kita harus mengabdikan diri kepada zat yang agung. Jangan mengabdi kepada hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh. Ya, saat sujud menghadirkan makna kehinaan diri di hadapan Allah. Mesti harus memahami gerakan sujud. Ya, sujud posisi muka itu sama posisinya dengan kaki. Pada saat kita berdiri, muka ini paling tinggi, tapi pada saat kita sujud, dia setara dengan posisi kaki. Ya, sesuatu yang sangat kita bangga-banggakan, yang kita muliakan, muka kita ini, ya, wajah kita ini, begitu sujud dia berada di posisi langsung menyentuh ke tanah. Nah, ini, itu maknanya bahwa kita ini kerdil, kita ini kecil, tidak apa ada kekuatan sedikit pun, kita ini lemah, kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pemahaman seperti inilah yang akan menghadirkan sholat, akan memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, at-ta'zim. Agar kita bisa khusyuk, Bapak Ibu, harus pengagungan kepada Allah. Menghadirkan rasa ta'zim, penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya merasa kecil di hadapan Allah. Yang kedua, menghadirkan rasa hormat kepada keperkasaan dan kebesaran Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan rasa ta'zim adalah ruh dari hadirnya hati. Jadi mesti harus ada penghormatan kita kepada Allah pada saat kita sholat. Ada ta'zim. Dan memang yang patut ditakzimkan, yang dihormati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, al-haibah. Hadirkan rasa takut dan gentar kepada Allah. Sholat melahirkan rasa takut karena menyadari bahwa kita berdiri di hadapan Raja, Raja sang Raja.
raja semesta alam. Ya. Kita kadang-kadang menghadapi manusia saja. Manusia yang punya pangkat, kedudukan, ya, udah grogi. Ngadepin Prabowo. Takut, grogi. Harus bersiap-siap jauh-jauh bulan. Ya. Kemarin Prabowo ke mana itu? SMP 4. Kota Bekasi. Wah, itu persiapannya luar biasa. Ya, semuanya dipersiapkan. Padahal Prabowo nggak lama di situ. Tapi ada takzim, ada penghormatan. Ya, karena ada penghormatan kepada seseorang membuat kita kemudian merasa takut, gemetar. Semestinya di dalam sholat harus itu terjadi. Untuk mendapatkan getaran dalam sholat, rasa takut dalam sholat, maka harus memberikan ta'zim dan juga rasa al-haibah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang timbul dari kesadaran akan kemuliaan Allah dan kelemahan diri kita. Di satu sisi harus kita tinggikan Allah, tapi di sisi yang lain kita merasa hina, lemah, kita nggak punya apa-apa. Ya, bukan takut hukuman, tetapi takut tidak layak. Ya, diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ar-raja. Tidak hanya rasa takut, tapi juga harus dihadirkan ar-raja, rasa harap. Salat harus dipenuhi harapan akan rahmat dan ampunan Allah. Jadi antara raja dan khauf ini mesti harus bersamaan, Bapak Ibu, dalam setiap amal, termasuk di dalam sholat kita. Jangan hanya takut saja, atau terlalu harap saja, tidak ada rasa takut, terlalu pede. Itu juga tidak boleh. Tapi hadirkan rasa takut dan juga rasa harap. Ya, ar-raja. Mengharap pahala. Ya. Nggak salah Bapak Ibu dalam setiap amal kita, termasuk sholat, itu mengharapkan apa? Pahala. Boleh. Itu bagian dari keikhlasan kita. Saya sholat ke Masjid Jami Al-Falah, biar saya dapat pahala 27 derajat. Nah ini boleh itu. Kita berharap diberikan pahala oleh Allah. Ya. Saya nggak mau sholat sendirian, habis pahalanya cuma 1. Kan gitu. Insya Allah orang yang paham seperti ini berharap pahala lebih besar, maka akan berusaha maksimal dalam melaksanakan sholat. Maka dia tidak mau sholat sendirian. Rugi kalau sholat sendirian. Ya. Ini tolong sampaikan ke tetangga sebelah yang belum terbiasa ke masjid. Ya, silaturahmi, bawain buah. Itu ada salam dari Pak Ustaz. Ya, kalau Bapak terus sholat sendiri di rumah, rugi Bapak. Dapatnya cuma 1 setiap sholat. 5 sholat berarti 5 pahala, 5 tangga yang bisa dinaikin. Tapi kalau jam berjamaah, ya, sekali sholat dapat 27 anak tangga. Dikali 5, 135 anak tangga. Coba, rugi nggak Pak? Pakai logika sama mereka. Ya, supaya ini masjid penuh ini. Tadi berapa sat? 4, 5 lebih. 6. Tapi belum penuh. Nah ini masih punya PR berarti. Kalau belum penuh. Datangin, bawain buah, bawain oleh-oleh. Ya, tetangga sebelah aja, nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah nyebrang ke sono. Yang sebelah aja datangin, ya, ajak ngobrol secara logika. Rugi kalau sholat sendirian 5 waktu, tanda tangga dinaikin cuma 5. Tapi kalau sholat berjamaah di Masjid Jami Al-Falah, walaupun tidak khusyuk, insya Allah nilainya 135 anak tangga yang bisa dinaikkan. Subhanallah. Ya. Jadi mengharap pahala, ampunan, ridho Allah.
Ini rojak kita dalam sholat. Yakin bahwa sholat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa rasa harap harus seimbang dengan rasa takut. Nah itu tadi. Harus seimbang, sejalan. Ya, takut saja enggak. Atau terlalu berharap, tidak ada rasa takut, khawatir juga salah. Maka seimbang. Takut, jangan-jangan. Tapi harap juga. Karena Allah mengatakan dalam hadis kursinya apa? Ana fi zonni abdi bi, kata Allah. Aku itu sesuai dengan harapan hambaku. Ya. Sesuai dengan zon, sangkaan hambaku, kata Allah. Kalau seorang hamba menyangka punya zon kepadaku, oh, aku tidak diterima doaku. Enggak diterima, benar. Ya. Tetapi juga dalam doa, Pak, Bu, jangan terlalu pede. Wah, ini pasti diterima ini. Enggak juga. Ada juga harus rasa takut. Nah, ini yang kelima, yang terakhir, dipercepat. Al-haya. Ada rasa malu kepada Allah. Yaitu rasa malu karena kita masih banyak melakukan dosa dan belum mampu sholat dengan sempurna. Itu dihadirkan rasa malu dalam sholat. Ya. Malu belum sholat dengan cara yang baik, dengan benar, belum memahami bacaan-bacaan sholat, malu sama Allah. Itu yang akan bisa menghadirkan kekhusyuan kalau kita punya rasa malu. Ya, menyadari kelemahan diri dan kekurangan dalam ibadah, merasa malu jika sholat dilakukan tanpa khusyuk. Imam Al-Ghazali berkata, seandainya seorang hamba benar-benar mengetahui Allah, niscaya ia akan malu mengadahkan wajahnya kepadanya. Nah ini. Inilah 6 amalan-amalan batiniyah sholat yang akan bisa menghadirkan kekhusyuan. Khusyuk sesuatu yang susah, yang sulit, tapi kita terus harus belajar. Kenapa? Karena orang yang khusyuklah yang termasuk tergolong orang yang beruntung. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagaimana dampak sholat dalam kesucian jiwa? Ya, barangkali di dalam kesempatan lain kita akan bahas. Karena waktu, silakan barangkali sebelum diakhiri ada yang ingin ya menambahkan, mungkin juga bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berbicara sholat sesuai dengan pesan Nabi sebelum memutuskan nafas yang terakhir. Ada 3 pesan dari Nabi. Yang pertama, sholat. Sholat akan merupakan agama. Yang kedua, berdoa. Dalam surat Al-Ansyar, doa itu disebut tiap negara. Dan yang ketiga, mati. Disebut 3 kali karena Rasul sangat sayang dan cinta kepada umat. Saya mau bertanya poin yang kedua. Kenapa sampai begitu hebatnya berdoa seperti yang negara? Baik, berbahagialah seorang ibu. An-Nisa, perempuan. Salah satu dari 114 surah. Itu ada surah namanya surah An-Nisa. Tidak ada, cari di mana-mana. Surah Ar-Rijal itu enggak ada. Laki-laki. Ya. Kemudian disampaikan tadi, wanita itu tiangnya negara. Sangat mudah dipahami tiang. Ini di hadapan kita ada tiang besar sekali. Insya Allah ini masjid akan kokoh berdiri bertahun-tahun karena punya tiang, punya pondasi yang kuat. Kalau agama itu pondasinya apa? Salat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Ya, paman aqamaha faqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia sedang mendirikan agamanya. Wa man tarakaha
faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sedang merusak dan menghancurkan agamanya. Salat sesuatu yang sangat penting, satu-satunya kewajiban yang langsung diterima oleh Rasulullah menghadap kepada Allah itu hanya salat. Perempuan itu tiangnya negara. Negara akan kokoh kuat kalau perempuan-perempuannya baik-baik, solehah-solehah, ya. Karena dari situlah kemudian kita lahir, dari rahim seorang ibu. Anak itu akan mengikuti siapa yang melahirkannya. Maka penting seorang ibu yang solehah, seorang istri yang solehah, ya. Wanita solehah itu adalah perhiasan terindah, ya. Al-mar'atus solehah itu merupakan perhiasan yang paling indah dalam nyanyian Roma Irama. Ya. Jadi setiap keindahan itu adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah wanita. Karena wanita soleh akan melahirkan anak-anak, generasi-generasi. Ya, kalau ibunya adalah orang yang baik, soleha, insya Allah lahir seorang anak yang baik. Kalau kemudian negara itu dipenuhi oleh generasi-generasi yang baik, maka insya Allah negara itu akan kuat. Kita sebagai ayah, Pak, kenapa nggak dikatakan tiang negara? Hah? Kita nggak melahirkan, tidak menyusui, ya. Maka jangan merasa paling hebat sebagai laki-laki. Kalau sukses itu sukses bersama itu. Walaupun istri kita hanya di rumah, ya. Tapi kita sukses, suami sukses itu karena istrinya. Tuh, yang bisa memberikan anak generasi yang soleh. Insya Allah, negara yang diisi penuh oleh generasi-generasi yang beriman, yang bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat. Pasti kami akan bukakan keberkahan-keberkahan. Walau an ahlal qura amanu wattaqau. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami pasti akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi, dari atas dan dari bawah. Makanya perempuan itu disebut sebagai tiang negara. Ya, maka jaga anak-anak kita, Pak, Bu, anak kita yang perempuan jaga. Zaman sekarang ini pergaulannya, ya, insya Allah yang punya anak 3 perempuan surga. Kalau bisa menjaga anaknya, berbahagialah nih. Mana bapak yang punya anak 3 perempuan? Nah, mantan DKM itu punya 3. Ya, berbahagia. 3 anak perempuan bisa dirawat, bisa dijaga, diberikan pendidikan dengan baik, surga baginya kata Nabi. Kata sahabat, kalau 2 bagaimana ya Rasulullah? 2 juga surga. 1 gimana? 1 juga surga. Nah, itu jangan khawatir punya anak 1 perempuan. Insya Allah kalau kemudian kita jaga anak kita perempuan ini, sehingga kemudian nanti menjadi istri, menantu kita menjadi istri yang solehah, insya Allah kita orang tua akan masuk surga. Pernah dengar cerita kan bagaimana seorang sahabat ketika dia ikut berperang, lalu kemudian berpesan kepada istrinya, jangan kau tinggalkan rumah selama aku dalam berperang. Ternyata beberapa hari kemudian ada informasi datang kepadanya bahwa ibunya sedang sakit. Diinformasikan ibunya sedang sakit. Karena pesan suaminya, perempuan ini tidak meninggalkan rumah. Ya, enggak sekarang. Kalau sekarang kan ada handphone. Ya, dulu susah. Kayak nunggu-nunggu sampai kemudian ibunya meninggal,
dia tidak mau keluar rumah karena pesan suaminya. Lalu diadukan oleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ibunya sekarang di dalam surga. Masya Allah. Mungkin orang lain mengatakan ini anak durhaka, ya, durhaka kepada ibunya. Ibunya sampai meninggal dia nggak datang-datang, karena dia berpegang teguh dengan pesan suaminya, patuh, hormat, taat kepada suaminya. Tetapi justru karena kepatuhan dengan hormat kepada suaminya penyebab ibunya masuk surga. Tuh, punya anak solehah ini penting sekali, Bapak Ibu. Ya, masih punya anak satu, bikin lagi. Baik, barangkali dirasa cukup, ya, karena ada keperluan yang lain, ya, mau olahraga. Dilihat dari wajahnya sudah mulai nggak tenang ini. Ya, kita selesaikan, habiskan pembahasan tentang sholat sebagai sarana tazkiyah. Insya Allah, ya, selanjutnya kita akan masuk pada sarana yang kedua. Ya, kita akan ikuti jenjang-jenjang yang sudah diletakkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu. Tapi sepertinya tahun baru izin dulu ini, karena pulang kampung. Saya sudah 8 tahun nggak pulang kampung. Ya, terakhir sebelum gempa Lombok, waktu saya pulang di tahun 2017. Seminggu saya di sini, gempa terjadi. Sejak itu saya nggak pernah pulang lagi sampai sekarang. Anak-anak pada dorong, ayo Abi pulang dong. Terakhir saya waktu SD. Ya, akhirnya bismillah aja dah, pelan-pelanin. Rencananya mau bawa mobil pribadi. Ya, nanti naik kapal di Surabaya. Dari Surabaya ke Lombok 23 jam. Atau paling cepat katanya sih 20 jam. Surabaya Lombok. Jadi nanti akan lama di laut. Ya. Mohon doanya, insya Allah tanggal 19 Desember saya akan pulang membawa seluruh keluarga. Jadi anak 7, 2 saya dan istri, berarti 9 semuanya. Lumayan. Kenapa nggak pakai pesawat Pak Ustaz? Nggak ada duitnya. Kalau lagi libur begini pesawat itu hampir 2 juta satu orang. 9. Ya, kali 9, 18. Bolak-balik 36. Itu baru ongkos. 30 belum oleh-oleh. Dan orang-orang kampung bilang ini orang Jakarta datang gitu. Banyak duit. Aduh, padahal kiri juga kan. Akhirnya kira-kira, jadi mohon doanya semoga lancar perjalanan nanti, dan mohon izin sekalian ya, tidak bisa untuk mungkin di awal tahun baru. Insya Allah saya balik sebelum tanggal 9 ya, karena masuk tanggal 12, jadi mungkin 9 atau diusahakan sebelum tanggal 9 sudah ada lagi di sini. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.